Shalom Bapak Ibu sekalian, apa kabar? Salam. Semua dikatakan ditulis bagi Tuhan Yesus Kristus Raja di atas segala raja. Saya percaya kita datang di tempat ini untuk memuji dan menyembah Dia, meninggikan Dia, bahwa kita di sini untuk bergerak terus menyembah Dia. Berikan hatimu, jiwamu dan tubuhmu untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kita percaya ada mujizat Tuhan yang besar yang akan terjadi untuk dunia ini. Kita percaya ada mujizat besar yang terjadi untuk orang-orang yang sedang mengalami sakit. Kita percaya lawatan Tuhan yang akan terjadi buat kota kita dan juga buat bangsa ini. Akan terjadi kesembuhan di mana-mana. Karena ada tangan Tuhan yang bekerja. Haleluya. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, you are here, working in this place. I worship you, I worship you. You are here, you are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. You are here, you are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, you are here, working in this place. I worship you, I worship you. Oh, it be good when miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Saudara sama kami berkatakan waymaker, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Oh, waymaker, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you, I worship you, I worship you. You are here, you are here, healing every heart, healing every heart. I worship you, I worship you. You are here, you are here, turning like a road, turning like a road. I worship you, I worship you, I worship you. You are here, you are here, mending every heart, mending every heart. I worship you, I worship you. Miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Oh,
ada mujizat yang terjadi di tempat ini. Thank you Lord Jesus. Haleluya. Saya percaya ada mujizat terjadi. Angkat tanganmu. Katakan mujizat terjadi dan lawatan. Yes. Oh. Thank you Lord Jesus. Ada sentuhan di setiap hatimu. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang terjangkit virus corona Tuhan pulihkan. Ya. You are here, moving in me. I worship you. I worship you. You are here, moving in this place. I worship you. I worship you. Are here. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. Are here. You are here, walking in this place. I worship you. I worship Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Oh, Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Oh, Waymaker, miracle worker, yes, amen. In the darkness, my God, that is who you are. Oh, Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 Haleluya. Saya percaya Tuhan terjadi kesembuhan di tempat ini. Haleluya. Karena saya punya Tuhan yang kuasanya tidak pernah tertandingi oleh siapapun. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saya percaya berkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus Raja di atas segala raja. Yes, kita punya Tuhan yang kuasanya tidak pernah tertandingi oleh kuasa apapun. Amin. Yes, amin. Yes, masuk ke tangan yang biasa lagi buat Tuhan Yesus Raja di atas segala raja. Oh, yeah.
hidupnya selalu menghidupi kebenaran firman Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih Bapa. Thank you Lord Jesus. Yes. Yes. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, cari bukti kebesaran-Mu. Tuhan Kau sempurna. Tuhan Kau sempurna. Tuhan Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu.
firman-Mu. Supaya setiap perkataan yang keluar dari mulut hamba adalah perkataan Allah yang memberikan kekuatan, memberikan semangat, yang memberikan kehidupan. Saya percaya Tuhan, Roh Kudus urapi hamba-Mu. Roh Kudus jamah setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut kebenaran firman-Mu. Yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya. Shalom. Sabar. Jadi musik sabar kalau WL salah. Gitu ya. Oke, gimana kabarnya semua? Kurang semangat. Shalom. Lebih dahsyat lagi shalom. Haleluya, ada sukacita, amin. Dengan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita, Yesus Kristus. Ya. Tadi saya mau kesini, Lili bilang sabar. Oke. Hari ini kita akan sama-sama belajar tentang firman Tuhan. Saudara siap, amin? Ya, hari ini kita akan belajar masih bicara tentang kreatif, ya. Jadi orang percaya, jadi orang Kristen harus kreatif, amin. Ya, karena saya mau katakan di masa pandemi ini kalau kita nggak kreatif, saudara nggak bisa hidup. Setuju nggak? Jadi kita perlu kreatif, ya. Kemarin ini saya sempat ngobrol dengan salah satu MC yang nanti jadi weddingnya di Cipriska. Dia bilang selama pandemik nggak ada kawinan, nggak ada wedding, nggak MC, ngapain? Jualan makanan. Nah gitu ya. Intinya harus doing something supaya kita bisa hidup. Yang ngerti katakan amin. Ya, makanya setiap kita di tempat ini kita harus kreatif. Kita sama-sama jadi orang Kristen, jadi orang percaya, kita harus kreatif. Kenapa? Nanti kita akan belajar hari ini tentang kreatifnya. Mari kita buka kitab kita di dalam Pengkhotbah pasal yang ke-9 ayat yang ke-10. Oke. Ya, sama-sama kita baca yuk. 2, 3. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati. Kemana engkau akan pergi? Nah, firman Tuhan katakan segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, ngapain? Kerjakanlah itu sekuat tenaga. Amin. Kerjakanlah itu sekuat tenaga. Artinya kalau kita masih punya kekuatan, kerjakan dengan baik, saudara. Kenapa banyak orang nggak mau? Ya, minggu lalu kita sudah belajar bagaimana ya banyak orang nggak mau mengerjakan sesuatu, padahal Tuhan sudah banyak kesempatan, kasih kesempatan dalam hidupnya. Karena malas, alasan utamanya. Tapi kita mau ya sama-sama kita belajar dari firman Tuhan supaya apa yang kamu jumpai dengan tanganmu kerjakan dengan sekuat tenaga, berikan yang terbaik, gitu kan ya. Apa yang bisa kita lakukan? Dikatakan karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan dan hikmat dalam dunia orang mati. Udah mati nggak ngapa-ngapain, betul nggak? Kita kalau udah mati mengaduin something dong. Makanya selama kita masih hidup, kita harus lakukan sesuatu. Saudara dikasih tahu, mari kita lihat dulu di slide fotonya. Perhatikan baik-baik, saudara. Klik lagi. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang apa sih pengertian kreativitas. Kreativitas atau kreatif itu bicara tentang kemampuan untuk mencipta atau daya cipta. Dan saya mau katakan gini, setiap kita punya daya cipta karena Tuhan kasih dalam hidup kita. Kita bisa meng-create something, ya. Kata kreatif itu kan dari create. Artinya mencipta. Kita bisa punya daya cipta itu karena Tuhan. Nanti kita akan belajar. Yang kedua, perihal berkreasi, kekreatifan. Ya, banyak banget yang bisa kita lakukan. Ya, kemarin ngomongin tentang makanan minggu lalu ya. Ada nasi goreng, itu macam-macam. Nasi goreng ikan asin, padahal sama ya. Packnya nasi goreng. Ya, saya pernah bicara tentang ayam. Bahan dasarnya ayam kebuk, ayam geprek, ayam penyet, ayam banting mungkin, ayam pejet mungkin gitu ya. Kreasi dari satu jenis bahan makanan bisa dikreasikan. Nah, hari ini istri saya Kristen jual nasi biru. Apa itu nasi biru? Nanti lihat, gitu ya. Itu hasil dari kreasi. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu punya kemampuan atau daya cipta. Kita lihat lagi. Menurut pengertian yang lain dikatakan, kreativitas itu artinya, nah, daya cipta, inspirasi. Ya, misalnya bikin lagu. Ada orang yang jago bikin lagu, contohnya ya, saya dulu ingat banget, siapa yang tahu penyanyi yang namanya Adele? Yang ini lagu Hello, tahu lagu itu? Ya, kalau dia
lagi patah hati, lagi putus cinta, lagi lagi kurang enak hatinya, inspirasinya muncul. Ada di antara kita kalau lagi kesusahan, putus cinta, jadi kreatif. Ada di antara kita kreatifnya justru di masa-masa tekanan, ya. Nah, inspirasi itu bisa muncul kapan aja. Saudara lihat pemandangan orang melukis kan gitu ya. Nah, saya kira percaya setiap kita itu perlu yang namanya, dan setiap kita itu dikasih sama Tuhan daya cipta, inspirasi, inventivitas. Apa sih inventivitas? Itu bicara tentang produktivitas juga. Ternyata kesuburan itu adalah kreativitas. Jadi orang yang subur bukan subur punya anak banyak ya. Anak banyak berarti kreatif, bukan. Kesuburan di sini artinya kamu selalu memproduksi sesuatu yang baru, mengerjakan, bukan produksi anak ya. Anak gua 11, dia kreatif, bukan. Dia nggak ada kerjaan lagi sampai anak 11 gitu kan ya. Ya, nah kesuburan, inventivitas. Ada di antara kita yang suka bercocok tanam. Ada yang suka bercocok tanam. Itu butuh kreativitas loh. Setuju nggak? Pas buah ya, nanam jagung, nanam singkong gitu ya. Itu butuh kreativitas. Nah, ternyata untuk menyuburkan tanaman itu butuh yang namanya kreativitas. Saya kemarin ini pulang ke Bandung, saya lihat mertua saya tanam seledri, gede-gede saudara. Satu pot gede banget, saya bilang ini, ini kayaknya seledri bisa buat pajangan buat nikahan nih. Serius, gede banget seledrinya. Dia tanam wortel, tanam sayur, tanam apalagi brokoli, tanam sawi hijau, tanam kangkung. Jadi nggak perlu beli sayur, saudara. Selama pandemi panen gitu ya. Sampai tiap hari makannya apa? Karena ini seledrinya banyak. Nah, hari ini dicah, besok di jus, besok dibikin kuah gitu ya. Pokoknya temanya seledri. Saking suburnya, saudara. Dan saya mau katakan yang butuh kemampuan dan kreativitas untuk yang ketika kamu kerjakan itu menjadi subur. Betul nggak sih? Kalau saya sih nggak terlalu suka nanam-nanam, nyiram-nyiram. Saya mah senang beli, nanam, orang lain yang piara gitu ya. Saya lihatnya berbuah bagus ya, gitu ya. Kalau saudara datang ke rumahnya Bapak Gembala gitu kan banyak tanaman, mungkinnya sepertinya sudah seperti hutan lindung lah, mirip-mirip lah, ya kan? Seperti hutan lindung gitu. Itu butuh tangan yang kreatif, betul nggak? Bapak Gembala pernah kasih tips ya, kalau bikin supaya subur kasih micin. Wah, ternyata tanaman mau subur kasih micin, jadi generasi micin tanamannya. Tapi itu butuh kreativitas, saudara. Betul nggak? Supaya bisa cangkok, stek, apa segala macam butuh kreativitas loh. Dan gak semua orang dikasih kreativitas untuk satu hal itu. Tapi ada orang yang kalau suruh miara binatang, bagus. Selalu beranak, gitu, selalu menghasilkan. Ya kemarin ini sedih juga ya, rusanya mati ya. Coba kalau banyak gitu ya bisa dijual mungkin ya. Nah, kita lihat saudara, menurut yang lain. Nah, create dalam terjemahan atau dalam perjanjian lama, bahasa Ibrani menggunakan kata bara. Ya, tadi saya katakan kata kreativitas atau kreatif itu kata dasarnya create, yang artinya mencipta dari yang tidak ada menjadi ada. Betul ya? Dari yang tidak ada menjadi ada, kemudian mencipta, membentuk. Nah, perhatikan saudara, ya kata create atau mencipta always with God as subject. Artinya gini, selalu Tuhan yang jadi subjeknya. Jadi ketika kamu bisa lakukan sesuatu, itu ujung-ujungnya kembali sama siapa? Tuhan. Ya, saya belajar dari mami saya bikin ini, masak ini, apa segala macam. Mau hebat tuh luar biasa, karena Tuhan. Jadi apapun yang kamu kerjakan dalam hidupmu, bikin baju misalnya, bikin makanan, ya, bikin konten gitu ya. Mungkin ada orang tua di sini yang tahu namanya Blippi. Blippi itu content creator, ya. Dia orang Amerika. Awal mulanya dia seorang marinir, loh, saudara. Dia seorang tentara Angkatan Udara Amerika. Bahkan dia udah bawa pesawat yang ada rudalnya. Tapi apa? Di tengah-tengah perjalanan jadi marinir, dia nggak mau, gue nanti jauh dari keluarga dan lain sebagainya. Akhirnya dia nggak melanjutkan jadi marinir, dia jadi content creator. Gara-gara dia melihat keponakannya umur 2 tahun, lihat tayangan di YouTube, kok garing banget sih. Sampai akhirnya dia jadi content creator khusus anak. Cari aja di Bibi itu di YouTube banyak banget kontennya. Dia kaya karena bikin konten anak-anak. Kreatif, saudara. Nah, tapi firman Tuhan katakan gini. Nah, dalam kata bara, setiap apa yang kita lakukan, setiap apa yang kita ciptakan itu kembali ujungnya kepada Tuhan.
Penyanyi bisa bikin lagu yang bagus, Siti Moya dia bilang apa? Kembali kepada Tuhan. Pelukis dia bikin mahakarya yang bagus, itu kembali kepada Tuhan. Pengkhotbah bisa khotbah yang bagus, itu kembali Tuhan yang lakukan. Saudara bikin sesuatu, misalnya Bapak Willy di sini merancang atau mendesain bangunan, itu semua kembali kepada Tuhan. Nah, kata create, ya, mencipta, selalu Tuhan yang jadi subjek pokok utamanya. Kita cuma alat di tangan Tuhan. Yang ngerti katakan amin. Amin. Nah, kata create itu menjadi kondisi baru atau merekondisi, ya, merekondisi sesuatu yang misalnya kemarin kita sudah bahas minggu lalu dari barang-barang yang sudah mau dibuang, gitu ya. Kemudian sudah bisa kreasikan. Itu namanya merekondisi atau mentransformasi, ya, mentransformasi, mengubah bentuk. Ya tadi kan seperti makanan tuh ya, ayam tuh banyak banget kan. Ayam pejet, ayam penyet, ayam gebuk, ayam geprek, segala jenis macam ayam. Ada ayam opor. Kalau saudara bikin list jenis masakan dari ayam itu banyak nggak? Halo, banyak nggak? Banyak banget. Ya, banyak sekali. Transformasi. Nah, itu arti kata create. Nah, kita lihat lagi. Nah, menurut Albert Einstein, kreativitas, ya, dikatakan gini, creativity is intelligence having fun. Artinya apa? Kreativitas adalah kecerdasan atau intelijensia yang bersenang-senang. Ketika kamu mengerjakan sesuatu yang kreatif, kamu harus having fun dulu. Kamu harus enjoy dulu. Kamu harus suka dulu, betul nggak? Saudara nggak bisa jadi kreatif kalau saudara nggak suka dengan apa yang sedang kau kerjakan. Setuju nggak dengan saya? Saudara tidak akan bisa kreatif kalau saudara tidak suka dengan apa yang saudara kerjakan. Udah nggak? Saya ulangi lagi. Saudara tidak akan bisa kreatif kalau saudara tidak suka dengan apa yang kamu kerjakan. Betul nggak? Setuju nggak dengan pendapat saya? Makanya yang namanya kreativitas itu muncul ketika kita having fun mengerjakannya, bukan dengan terpaksa. Bapak Willy merancang bangunan having fun dulu, bener nggak? Harus fun. Gua suka lakukan, makanya gue jadi arsitek, gitu ya. Saudara yang bisa masak, saudara harus having fun dulu. Saudara harus merasa senang, mencintai pekerjaan itu, supaya apa? Kreativitas itu muncul dengan sendirinya, saudara. Ini kata-kata Albert Einstein. Nah, kita lihat, mengapa saudara dan saya kita harus jadi orang yang kreatif? Ya, kenapa kita harus kreatif? Yang pertama, saudara, kenapa? Coba sama-sama baca 2-3. Tuhan adalah pencipta yang sangat kreatif. Bahkan dia dikatakan sebagai sumber kreativitas kita. Kalau saudara, aduh, gue kayaknya butuh kreativitas, gimana nih? Semakin kau dekat sama Tuhan, kau semakin kreatif. Coba kita lihat Yohanes pasal 1 ayat yang ketiga. Yohanes pasal 1 ayat yang ketiga. Ya, sama-sama kita baca yuk, 2-3. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Amin. Firman Tuhan katakan segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia, ini lagi ngomongin tentang Yesus, gitu ya, karena Yesus itu sudah ada dari masa penciptaan. Tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Kenapa kita harus kreatif? Karena Tuhan kita, pencipta kita, kreatif. Salah satunya kekreativitasan Tuhan adalah menciptakan kita unik, berbeda satu dengan yang lainnya. Yang nanti katakan amin. Kita itu unik. Bilang sama-sama, saya unik, bukan aneh. Lagi 2-3, saya unik, bukan aneh. Nah, Tuhan itu menciptakan kita itu unik. Seorang dikatakan masterpiece, ya, kalau dia menciptakan karya itu unik. Tahukah saudara, kita itu unik. Sidik jari kita nggak ada yang sama satu dengan yang lainnya. Anak kembar pun sekalipun identik, mukanya mirip, mukanya sama, tapi sidik jarinya bisa beda. Kenapa? Karena Tuhan kita kreatif. Amin. Saya mau katakan, iblis itu nggak bisa sekreatif Tuhan, dia cuma jiplak. Perhatikan baik-baik. Iblis bisa bikin mujizat? Bisa, tapi dia cuma jiplak. Nah, Tuhan kita
kita Tuhan yang kreatif. Nah, kita mungkin highlight sedikit tentang penciptaan. Klik, ada gambarnya. Masih ingat nggak hari pertama Tuhan ciptain apa? Hari pertama Tuhan ciptakan terang, jadilah terang. Ya, ini kalau nggak salah 2 minggu yang lalu ya, TKTF ya bahas ini ya. Jadilah terang. Hari kedua Tuhan ciptain apa? Cakrawala. Udah terang kan diciptain gelap. Hari kedua Tuhan ciptain cakrawala, memisahkan air yang di atas dengan air yang di bawah. Ini story yang anak saya suka banget. Hari ketiga Tuhan ciptain apa? Itu ada pohon kelapa ya. Darat, laut, tumbuhan berbiji, segala jenis pohon, buah-buahan yang berbiji. Ya, Tuhan ciptakan itu. Hari keempat Tuhan ciptain apa? Benda-benda penerang. Benda penerang itu apa? Matahari, bulan, bintang. Pengatur waktu, hari, bulan, dan tahun. Apalagi hari kelima Tuhan ciptain apa? Yang bawah, paling kiri. Segala jenis burung, segala jenis binatang laut, makhluk yang hidup di dalam air. Itu hari kelima. Hari keenam Tuhan ciptakan manusia. Kemudian apa? Bukan hanya manusia, binatang ternak, binatang melata, binatang liar. Tuhan ciptakan itu. Hari keenam. Hari ketujuh ngapain? Tuhan beristirahat. Tuhan tuh kreatif. Kenapa Tuhan nggak ciptakan manusia dulu di hari pertama? Mati langsung. Tapi Tuhan ciptakan dulu yang paling dibutuhkan manusia. Karena firman Tuhan katakan di dalam Kejadian pasal yang pertama, pada waktu itu bumi belum berbentuk, gelap, kosong, kacau. Betul ya? Ya. Dan saya mau katakan, makanya Tuhan katakan jadilah terang. Terang itu membawa keteraturan dalam hidup. Setuju nggak? Terang itu membawa keteraturan dalam hidup. Jadilah terang. Itu hari yang pertama, saudara. Nah, saudara ingat ya? Coba kita tes. Hari pertama Tuhan ciptakan apa? Terang. Hari kedua cakrawala. Hari ketiga darat dan laut, pohon-pohonan, buah-buahan yang jangan lupa berbiji. Karena apa? Supaya bisa jadi buah lagi. Hari keempat Tuhan ciptain benda penerang, matahari, bulan, dan bintang. Hari kelima Tuhan ciptakan segala jenis burung, binatang di air, dan lain sebagainya. Hari keenam manusia, kemudian ini dia binatang-binatang liar, gitu ya. Hari keenam. Dan hari keenam, kira-kira babi diciptakan hari keberapa? Hari keenam. Makanya menurut dokter atau peneliti, kadang-kadang organ-organ babi itu kadang bisa cocok dengan organ manusia. Serius. Klep jantung, ya, kalau orang operasi, kamu mau yang mana? Mau yang long term atau yang biasa? Kalau yang biasa bukan pakai klep jantung babi. Luar biasa ya. Ternyata Tuhan ciptakan babi itu luar biasa loh, unik loh. Ya makanya kita perlu bersahabat dengan babi. Nah, oke, hari kedua. Poin yang kedua, saudara. Kenapa kita harus kreatif? Ya, perhatikan baik-baik. Karena Tuhan menciptakan kita, Tuhan menciptakan manusia sebagai makhluk yang kreatif. Amin. Ya, apa bedanya kita dengan binatang sih? Kemarin Friadi sedikit ngomong imajinasi. Binatang bisa punya imajinasi nggak? Misalnya dia tinggal, ada burung tinggal di rumah pohon gitu kan. Aduh panas ya, coba kalau ada AC. Bisa nggak sih burung mikir kayak gitu? Aduh kalau pakai king coilnya enak nih kayaknya nih. Dia nggak punya imajinasi. Yang membedakan kita dengan binatang adalah kita bisa dikasih imajinasi sama Tuhan. Makanya Tuhan menciptakan kita. Kita lihat Kejadian pasal 1. Nah, ada suatu quotation dikatakan gini, the desire to create is one of the deepest yearning of the human soul. Keinginan untuk menciptakan adalah salah satu kerinduan terdalam dari jiwa manusia. Makanya gak heran ada orang yang mungkin dia capek tapi pengen ngerjain sesuatu. Saudara gitu gak sih? Udah capek sih, tapi masih aja pengen ngerjain sesuatu. Kenapa? Karena manusia diciptakan seperti itu. Keinginan untuk create something, menciptakan adalah salah satu kerinduan terdalam dari jiwa manusia. Desire, ada hasrat untuk melakukan sesuatu, hasrat untuk menciptakan sesuatu. Ya,
Create something, saudara. Kita lihat Kejadian pasal 1 ayat 27 sampai 28 dikatakan gini. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut patron, menurut gambar Allah diciptakannya dia. Apa saudara jenis kelaminnya? Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ayat 28 sama-sama kita baca 28, 2, 3. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka apa? Beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Firman Tuhan katakan ayat 28, perhatikan. Allah memberkati mereka. Sering kali ini di khotbah tentang keluarga ya, diberkati dulu baru punya anak. Oke. Salah satu hal, Allah memberkati mereka. Kata memberkati di situ artinya apa? Apapun yang kamu kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Karena ada blessing dulu dari Tuhan. Jadi ketika kita jadi orang yang kreatif, ketika kamu create something, itu bisa berhasil karena apa? Ada blessing dari Tuhan. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Apapun yang kita kerjakan, kalau itu bisa berhasil karena ada berkat dari Tuhan yang menyertai kita. Bukan karena semata-mata kita hebat, bukan. Karena Allah memberkati kita. Manusia firman Tuhan dikatakan diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Artinya apa? Di dalam diri kita, di dalam diri manusia ada potensi, ada kemampuan untuk menjadi kreatif sama seperti Allah. Firman Tuhan katakan apa? Allah menciptakan manusia menurut gambarnya, menurut gambar Allah. Poin yang pertama, Tuhan kita kreatif. Yang kedua adalah kita adalah makhluk yang diciptakan kreatif. Dan kita lebih kreatif sebenarnya dari binatang. Ya. Kenapa kita harus kreatif? Walaupun binatang tidak diciptakan seperti kita, mereka diciptakan punya jiwa supaya mereka bisa bertahan hidup. Perhatikan, manusia itu punya dasar untuk kita bisa bertahan hidup. Jadi kreativitas Tuhan ciptakan, Tuhan kasih dalam hidup kita supaya apa? Kita bisa bertahan hidup. Betul nggak? Yes. Makanya kita perlu jadi orang Kristen, orang percaya yang kreatif karena Tuhan sudah ciptakan kita sebagai makhluk yang sangat kreatif. Amin. Saudara, enggak kalau saudara orang yang kreatif? Atau saudara kreatif apa ya gue ya? Coba ya saudara cek ya. Saya bisa apa ya? Banyak loh kemampuan bukan hanya di bidang seni ya. Banyak banget. Ya, kreatif, doing something. Nah, kita lihat yang ketiga saudara. Kenapa kita harus kreatif? Jadi orang percaya. Yang ketiga, Tuhan bukan hanya ciptakan kita menjadi makhluk yang kreatif, tapi Tuhan juga sediakan sumber dayanya untuk kita bisa kreatif. Kejadian pasal yang kedua ayat yang 8 dikatakan gini. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur, disitulah ditempatkannya manusia di bentuknya itu. Kita lompat ayat 10. Ada suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu, dan dari situ sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Yang pertama namanya Pison, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Hawilah, tempat emas ada. Ini sumber daya bukan? Yes. Ya. Ayat ke-12, dan emas dari negeri itu baik, di sana ada damar, berdola dan batu krisopras. Mahal itu? Itu sumber daya bukan? Tuhan sediakan sumber dayanya saudara. Ayat 13, nama sungai yang kedua ialah Gihon, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Kus. Nama sungai yang ketiga ialah Tigris, yakni yang mengalir di sebelah timur Asyur. Dan sungai yang keempat ialah Efrat. Perhatikan ayat yang 15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Perhatikan baik-baik, klik lagi slide-nya. Saya tulis begini saudara, Tuhan pakai manusia untuk berkreasi. Tuhan gak pakai malaikat untuk mengeluarkan kreativitasnya, tapi Tuhan pakai kita. Yang ditempatkan siapa? Kita, manusia. Manusia pertama Adam. Dikatakan apa? Tuhan mengambil manusia. Kita itu direkrut sama Tuhan loh. Halo? Saudara adalah orang-orang yang direkrut sama Tuhan. Untuk apa? Yuk, doing something kreatif buat Tuhan. Menempatkan manusia, placement, ditempatkan.
Kemudian dikatakan mengusahakan, dalam terjemahan aslinya to dress it. Kata mengusahakan itu artinya to dress it, artinya mempercantik. Mempercantik itu butuh kreativitas gak? Butuh kreativitas, saudara. Memelihara, to keep it, agar manusia mengusahakan mempercantik Taman Eden, memelihara Taman Eden itu. Dan itu dibutuhkan kreativitas. Ya, setiap kita kalau saudara mungkin sering lihat kemarin minggu lalu sudah dibahas tentang kita bisa dapat inspirasi dari mana sih, nonton, lihat Instagram, YouTube orang gitu ya. Gimana cara menata makanan? Sekarang orang kalau mau bisnis makanan bukan hanya sekedar makanannya sekedar enak, tapi apa? Tampilannya bagus, betul ya? Dipercantik. Misalnya makanannya memang nasi goreng, tapi bisa di fotonya bagus banget, angle-nya gitu ya, dari mana gitu ya. Dipercantik, itu butuh kreativitas. Nah, saudara dikasih Tuhan, kita adalah manusia yang Tuhan sediakan ya sumber dayanya. Jadi kita nggak bisa bilang, oh saya nggak bisa bikin ini, saya nggak bisa masak. Gampang loh sekarang mau masak, lihat apa? Lihat YouTube. Saudara mau ngerjakan sesuatu, mau belajar musik. Zaman dulu, zaman kita nggak ada ini ya, nggak ada YouTube ya. Kita mau belajar musik, beli buku dulu ya. Zaman sekarang, saudara tinggal lihat di YouTube, gampang banget. Tuhan sediakan loh akses, Tuhan sediakan sumber dayanya, saudara. Bahkan ya guru-guru musik, saya sempat ngobrol dengan teman saya yang guru musik juga. Kamu gimana cara ngajar musik? Saya ngajar musik secara online. Ada kursus musiknya secara online, gitu. Bahkan muridnya dia, ada temannya Cipriska, dia guru musik juga. Bahkan dia murid-muridnya bukan hanya di satu wilayah saja, tapi bisa ada yang di Makassar muridnya, dari Jawa Tengah, dari Jakarta, dari Bandung, dari mana-mana. Luar biasa ya, Tuhan pakai media, Tuhan pakai teknologi supaya kita kreatif. Dan Tuhan sediakan sumber dayanya. Yang ketiga, katakan amin. Tuhan sediakan sumber dayanya. Luar biasa sekali, saudara. Nah, Tuhan pakai kita loh. Tuhan bukan pakai malaikat untuk menunjukkan kreativitasnya. Saya belum pernah menemukan satu ayat di mana malaikat sedang menunjukkan kreativitasnya. Tapi Tuhan pakai kita manusia untuk menunjukkan kreativitas kita. Amin. Kita lihat yang keempat. Kenapa kita perlu kreatif? Nah ini kreasi. Saudara tahu kreativitas pertama yang dilakukan oleh manusia, oleh Adam apa? Kita lihat yuk. Nah, Bruce Gerber kata gini, creativity doesn't wait for that perfect moment, it fashions its own perfect moment of ordinary ones. Artinya gini, kreativitas tidak menunggu saat yang tepat atau saat yang sempurna, tapi kreativitas membuat setiap momen sendiri itu menjadi luar biasa. Ya, hal yang biasa menjadi luar biasa. Kreativitas itu membuat sesuatu yang biasa jadi luar biasa. Membuat sesuatu yang biasa jadi luar biasa. Itu kreativitas. Apa saja ya yang kamu kerjakan? Nah, kita lihat ya. Kreativitas pertama yang Tuhan kasih kesempatan kepada manusia adalah Tuhan kasih kesempatan Adam kasih nama. Itu butuh kreativitas nggak? Kasih nama binatang. Kita lihat yuk. Kejadian pasal yang kedua ayat 18 sampai ayat yang ke-20 dikatakan begini. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semua kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Jadi yang kasih nama binatang burung, binatang liar, binatang hutan, yang kasih nama siapa? Adam. Ya, dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala jenis binatang hutan, tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Perhatikan baik-baik loh. Pada waktu Adam kasih nama binatang-binatang, dia sambil cari jodoh. Makanya anak muda perhatikan baik-baik, kalau mau cari jodoh kerja dulu. Kan ini Adam lagi kerja nggak? Kasih nama kerja nggak? Banyak dong, binatang banyak nggak sih? Banyak kan? Ini saya monyet, ini jerapah gitu kan tinggi banget ya, kok nggak cocok sama gue ya? Lagi kerja, dia sambil cari jodoh. Tetapi baginya sendiri, ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan
dia. Mungkin dia lagi monyetnya mirip-mirip ya, tapi kita beda juga ya. Kamu berbulu. Ya, perhatikan, manusia itu memberi nama. Ini salah satu kreativitas loh. Kreativitas pertama yang Tuhan kasih kesempatan buat pada manusia apa? Kasih nama. Makanya nggak heran ya orang-orang tua zaman sekarang ya, wah pengen namanya kreatif. Namaku dulu jadul banget, namaku jelek banget. Ya, nama gue nggak bagus, nggak asik. Gue nggak mau. Ya nama gue tuh jadul. Gue nggak mau anak gue namanya jadul juga. Gitu ya. Pengennya makanya kreatif kan, kasih namanya, wah susah-susah. Sampai mau ujian nulis nama ngebuletin namanya di setengah jam gitu. Ya kan kasih namanya panjang gitu kan, Selendra, Cinta, apa, Maharani, bla bla bla, apa panjang banget. Kasih nama perlu kreatif nggak? Perlu kreatif. Nih papi jagonya kasih nama, menggabungkan nama. Nah ini saudaraku, manusia punya kreativitas dan Tuhan kasih kesempatan kepada manusia itu. Perhatikan baik-baik loh. Kreativitas bisa muncul kalau ada kesempatan, betul ya? Dan Tuhan kasih kesempatan dalam hidup kita. Ada kesempatan, ini banyak waktu, banyak kesempatan di masa pandemi. Tuhan izinkan pandemi, saudara lebih banyak di rumah mungkin. Ya, yuk gunakan kesempatan itu sudah bisa kreatif. Lakukan sesuatu, jangan diam saja. Kerjakan apa yang bisa kamu kerjakan. Nah, kreativitas yang kedua apa? Ketika manusia setelah jatuh dalam dosa, bikin pakaian pertama di dunia, betul nggak? Ini butuh kreatif nggak? Nah ini poin pertamanya Bapak Gembala. Kreatif muncul ketika kepepet. Ini nih. Salah satu contohnya. Kita lihat dulu. Kejadian pasal yang 3 ayat yang ke-7. Sama-sama kita baca yuk. 2, 3. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemak daun pohon ara dan membuat cawat. Cawat itu apa? Cawat itu pakaian dalam. Pakaian dalam pertama dibuat dari daun ara. Ini butuh kreativitas gak sih? Ini bener gak sih daun ara? Gambarnya saya menemukan yang ini. Hah? Daun pisang ya? Ini kayaknya kalau di Indonesia ini pakai daun pisang. Iya, daun ara. Betul ya? Firman Tuhan katakan ketika mereka jatuh dalam dosa, ya, Adam dan Hawa menyadari dirinya telanjang. Lalu apa yang dikatakan? Mereka membuat pakaian. Ini butuh kreativitas gak coba? Halo? Butuh banget. Bisa kepikiran bikin pakaian dari daun pohon ara. Coba, kalau kita yang jadi Adam dan Hawa waktu jatuh dalam dosa, apa yang kita lakukan? Pernah mikir gak saudara? Iya, menyemat. Ini, saya mengatakan ini kreativitas yang luar biasa loh. Ya, creativity dikatakan gini, ada quotation yang lain dikatakan gini, is inventing, experiment, drawing, taking risks, breaking rules, making mistake, and having fun. Kreativitas adalah perlu menciptakan sesuatu, bereksperimen, betul nggak? Untuk kreatif kan kita perlu eksperimen ya. Kita coba ini, gagal, gitu kan? Bertumbuh, mengambil resiko. Ada kalanya mungkin kita gagal, betul nggak? Pada waktu kita pernah nggak Pak Willy bikin bangunan, gagal, rancangannya nggak bagus, gitu. Kan ada resikonya yang kita kerjakan, gitu ya. Bikin masakan, gue bikin makanan kurang enak nih. Ada resiko kan? Pasti ada resiko. Melanggar aturan, membuat kesalahan. Tapi jangan lupa bersenang-senang, have fun. Ketika kamu yang sedang mengerjakan sesuatu kreatif, ya, ada kalanya kita gagal. Istri saya yang berulang kali gagal adalah ketika nanam memelihara bunga, itu selalu gagal. Selalu gagal. Nanam bawang bombay selalu gagal. Nanam bawang merah selalu gagal. Tapi nanam jahe bagus, kunyit bagus. Ya, tapi nanam jenis-jenis yang lain gagal. Tapi apa? Having fun, lakukan lagi, cobalah. Ada kalanya ketika kita sedang doing something, create something, saudara, sesuatu yang baru yang belum pernah kita lakukan sebelumnya, ada risiko gagal. Kali ini Adam dan Hawa berhasil bikin baju. Ya mereka bereksperimen, gimana caranya, gitu ya? Perlu eksperimen, perlu dicoba. Nah saya tulis gini, saudara. Klik lagi. Dosa tidak meniadakan manusia untuk berkreasi. Ternyata dosa itu tidak meniadakan kita untuk kreativitas, tidak menghilangkan kreativitas kita. Hanya saja seringkali dosa mengakibatkan kita bisa salah sasaran, betul nggak?
Kreativitas kita bisa salah sasaran dan melanggar norma yang ada. Minggu lalu kita sudah belajar bagaimana ada orang saking kreatifnya dia lakukan dosa. Kreatif pencuri. Saya ingat banget teman saya waktu SMP, dia bisa nge-crack, bisa nge-hack kartu kredit mamanya yang udah expired itu untuk beli DVD original. Dia beli pakai di eBay, ya teman-teman mungkin yang tahu eBay dan lain sebagainya, Amazon.com dan lain sebagainya. Dia pakai kartu kredit mamanya yang sudah expired dan terbayar. Setelah beberapa bulan kemudian DVD originalnya datang. Mamanya kaget, terima tagihan kartu kredit sekian juta. Padahal kartu kreditnya sudah expired. Itu butuh kreativitas nggak? Tapi dosa, jangan ditiru. Ya, orang yang sama juga nih teman saya ini, dia pernah nge-hack pasar makro di Bandung. Dia ganti semua label harga. Jadi misalnya barang ini 10.000, ketika di scan jadi 50.000. Yang 100.000 jadi 10.000. Dia acak, dia random. Itu butuh kreativitas nggak? Orang yang nge-hack itu kreativitasnya sangat tinggi, tapi dosa, gitu ya, melakukan kejahatan. Saya mau katakan gini loh, dosa itu tidak meniadakan kreativitas kita, tapi terkadang dosa mengakibatkan kreativitas kita tidak tepat sasaran. Makanya perlu ya kita tahu kreativitas kita apakah masih di dalam jalur yang benar. Di masa pandemi orang kreatif bikin apa? Bikin masker, betul ya? Bikin masker, wah kreatif. Ada yang masker samain dengan bajunya, ya. Bikin piyama, bikin masker. Bahkan ada yang mungkin ya kalau dulu bikin spray, ya spraynya sama dengan piyamanya, gitu ya. Ada loh. Jadi satu set spray sama piyama sama. Jadi kalau saudara tidur mana orangnya ya? Sama, saking samanya dari bahan yang sama. Ya kreatif itu, ya butuh kreatif. Nah dosa juga mengakibatkan manusia kreatif, tapi apa? Kreatifnya yang keliru. Makanya kita perlu hati-hati ya. Masih ngalamin, pernah nggak juga ngalamin yang namanya telepon pakai koin? Ada yang pernah ngalamin? Telepon umum pakai koin? Pernah? Nah, pernah ya? Ada yang pernah mencoba satu koin bisa telepon lama? Nah, teman saya pernah kasih tahu caranya. Saya ingat banget dulu di GB seberangnya tuh ada telepon umum yang masih pakai koin. Ya, dia bisa telepon interlokal dengan satu koin. Jadi ketika masukin udah pakai benang tuh. Jadi ketika dia minta koin lagi ditarik, masukin lagi, tarik lagi. Telepon lama, gitu kan? Masukin, tarik lagi. Dia bisa telepon 2 jam pakai telepon umum dengan satu koin. Itu kreativitas nggak? Kreativitas, tapi dosa. Karena di antara kita suka itu cheating. Apalagi ya anak-anak kita, makanya ya yang jadi opa harus pintar. Cucumu akan lebih hebat dari engkau. Jangan sampai tagihan kartu kreditmu membludak. Ini ada cerita ya, ada opa ya, opanya tuh wah kayaknya seneng banget saya sama cucunya, dikasih handphonenya, dikasih gadgetnya, boleh kamu pakai. Tagihan bulan depan 6 juta, kenapa? Dia beli diamond di game. Kreatif nggak itu anak? Kreatif lah. Dia tahu passwordnya, dia tahu password Gmail opanya. Anak saya tahu password handphone loh. Ya, omanya punya tablet, ya 6 digit dia bisa buka. Oh kamu bisa buka? Tahu? Ya, anak saya udah mulai kreatif, tapi yang nakal saudara. Kalau saudara tahu ya, YouTube Kids, kalau saudara pakai YouTube Kids itu kan bisa di waktu, bisa di password, betul ya? 15 menit dia mati, dia langsung minta password. Gimana caranya dia bisa buka YouTube Kids setelah password muncul? Dia tanpa masukin password. Saya juga nggak ngerti, saya belum tahu belajarnya, mesti belajar dari dia. Gimana caranya? Kan udah habis ya. Ini udah habis, oke habis. Setelah beberapa kemudian dengar lagi suara YouTube Kids. Kok dia bisa nonton ya? Padahal nggak di password. Kok bisa ya? Anak kecil loh. Makanya generasi milenial selalu jago-jago tuh, hebat-hebat loh. Betul loh. Pintar-pintar loh. Makanya kita jadi orang tua jangan bodoh. Kita perlu kreatif juga. Bener nggak? Halo? Yes. Kalau nggak apa? Tagihan membludak. Ayo, sekarang di masa pandemi belajarnya online, betul? Iya, hati-hati dengan kreativitas anakmu juga. Nih habis pulsanya, kuotanya habis padahal main Mobile Legends. Kreatif juga, tapi kreatifnya nggak baik. Nah ini, dosa tuh tidak meniadakan kreativitas, tapi seringkali dosa membuat kreativitas kita melenceng dari sasaran. Makanya kita perlu ngerti ini kebenaran firman Tuhan. Nah, Kejadian pasal 3 ayat 21 dikatakan gini, dan Tuhan Allah
memberi pakaian dari kulit binatang untuk manusia. Ini ngomong tentang fashion. Dan untuk istrinya itu lalu mengenakannya kepada mereka. Jadi baju pertama itu dari daun pohon ara, yang kedua kulit binatang. Sekarang kembali loh. Sekarang fashion sekarang itu yang selalu berputar, betul ya? Ada orang nanti masuk ke tahun 70-an lagi, baju tahun 80-an ya. Dulu kan bapak-bapak mungkin pakai celana cubray, ngambai-ngambai gitu ya, kayak ngepel lantai gitu kan. Sekarang yang model skinny, nanti muncul lagi cubray lagi. Betul. Bahkan sekarang mode fashion itu kembali ke zaman perubahan. Bajunya yang minim-minim gitu ya. Betul, bajunya minim-minim. Ada yang bikin baju dari plastik, ada yang bikin baju dari kertas. Itu kan perubahan lagi ya. Fashion itu seperti itu, kreativitas saudara. Nah, makanya kita perlu ya jadi orang percaya, jadi anak Tuhan, kita perlu kreatif. Bilang kanan kiri, kamu harus kreatif. Amin. Kita lihat yang terakhir, yang kelima. Kenapa kita perlu kreatif? Kenapa kita harus kreatif? Karena Tuhan memampukan, ini segala yang direncanakan manusia dapat terlaksana. Ini kisah tentang menara Babel. Kalau soalnya ceritakan juga di TKTF ya, minggu ini. Kejadian pasal 11. Kita lihat dari ayat yang keempat langsung ya. Juga kata mereka, dikatakan gini. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Ini angan-angan. Mereka punya rencana. Hanya manusia yang bikin rencana gitu ya. Sampai ke langit, dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserah ke seluruh bumi. Kesalahan mereka apa sih? Cari nama. Lalu apa? Mereka nggak mau terserah ke seluruh bumi. Padahal firman Tuhan katakan apa? Beranak cuculah dan penuhilah bumi. Mereka ingin kumpul di satu tempat saja. Ayat yang kelima, lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Ayat yang keenam, dan ia berfirman, perhatikan, ayat yang keenam sama-sama kita baca yuk, 2, 3. Mereka ini satu bangsa dengan satu bahasanya untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Firman Tuhan katakan demikian. Ayat yang ke-7, baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Muncul banyak bahasa di Babel. Firman Tuhan katakan apa? Mereka dulu satu bahasa, satu logatnya, satu bahasanya. Tapi karena mereka ingin kumpul di satu tempat, mereka cari nama, kata firman Tuhan. Lalu mereka apa? Dikacau balaukan bahasa mereka. Jadi menara Babel ini pernah selesai nggak sih sebenarnya? Belum selesai. Ya, tapi sedang dikerjakan gitu ya. Pada waktu itu sedang dikerjakan. Tapi tidak selesai karena apa? Tuhan mengacau balaukan. Perhatikan, tapi ayat yang ke-6, perhatikan. Saya ulangi lagi ayat yang ke-6. Mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya ini. Ini baru permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang. Sama-sama perhatikan ya, mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Perhatikan baik-baik. Kenapa kita harus kreatif? Karena Tuhan memampukan kita. Apapun yang kita rencanakan, kalau sesuai dengan firman Tuhan, dapat terlaksana. Ya, apa yang kita kerjakan dengan tangan kita, itu bisa selesai. Bisa selesai sekarang. Nah, kita lihat bagian yang terakhir. Sekilas saja. Ini referensi. Gembala pertama di dalam Alkitab adalah Habel, yang tugasnya sebagai gembala. Klik yang kedua. Petani pertama namanya Kain. Yang ketiga, pendiri kota pertama Kain juga. Dikasih nama Henokh anaknya. Yang keempat, pendiri kemah pertama Yabal. Ini orang kreatif nggak? Ini setelah mereka jatuh dalam dosa ya. Kreatif semua nggak? Kreatif. Apalagi musisi pertama Yubal, dialah yang menjadi bapak semua orang yang memainkan kecapi dan suling. Siapa lagi? Penambang pertama Tubal Kain, jadi tukang tembaga dan tukang besi. Perhatikan ya, mereka kreatif. Ini dosa sudah ada belum? Sudah. Mereka sudah buat dosa? Sudah. Perhatikan baik-baik. Dosa tidak meniadakan kreativitas kita, tapi pastikan kreativitas kita tidak melanggar aturan Tuhan. Apapun yang kamu rencanakan bisa terlaksana.
karena ada berkat Tuhan di atas kepala kita. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Kami bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Kalau pagi hari ini kami boleh lagi berkumpul bersama-sama, memuji, membesarkan Tuhan. Kami boleh mendengar suara Tuhan, kami boleh mendengar firman Tuhan. Tuhan berkati seluruh yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Berkati sosok kami yang sudah bertugas sebagai musik leader, singer, pemain musik, petugas SCD, penyambut tamu, petugas kolektor, bahkan kami semua yang hadir. Tuhan akan kuatkan mereka, teguhkan mereka. Kami bersyukur di hari ulang tahun kami hamba-Mu, ada banyak orang respon, memberikan ucapan terima kasih, memberikan hadiah. Mari Tuhan Kau balas mereka semua dengan berkat yang limpah. Rekan-rekan hamba Tuhan di kota-kota besar, kota kecil yang sudah menyampaikan ucapan, Tuhan juga akan memberkati mereka dari berbagai kota, dari berbagai provinsi di seluruh Indonesia. Tuhan memberkati mereka, pengurus pusat, rekan-rekan di sinode, rekan-rekan di MP, di MPR yang sudah memberikan ucapan ulang tahun. Tuhan juga memberkati Disko TKTN, Demangan Tuhan, rekan-rekan di FKUP, rekan-rekan yang ada di konven, hamba Tuhan Sukabumi, mereka juga sudah mengucapkan itu. Tuhan juga akan memberkati mereka. Terima kasih Tuhan, memberkati acara sepekan. Kami serahkan dalam tangan-Mu, biarlah Roh Kudus akan tolong supaya apa yang kami lakukan, apa yang kami kerjakan, semua untuk kemuliaan kebesaran nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Redakan kamu, terima berkat pada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya segala berkat jasmani, berkat rohani dan berkat materi, berkat ini datang dari Allah Bapa, kasih sayang kepada Tuhan Yesus, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara mulai pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama